Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Solo Sepatu Ajib, channel yang tak pernah berhenti untuk membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Semoga apa yang saya tayangkan selama ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga bisa membantu ya. Siapa tahu ada yang lagi baru di PHK ya, butuh pekerjaan tambahan, butuh pekerjaan sampingan. Lah ini Solo Sepatu ini cocok banget ya. Caranya gimana ya? Caranya ikuti panduan yang sudah saya share ya di video-video sebelumnya, dan teknik-tekniknya juga sudah saya share beserta alat-alatnya, bahan-bahannya ya, harganya juga sudah saya share ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu ini ya. Kok sepatu sih, sandal ya. Sandal sebenarnya ini sandal yang sebenarnya susah ya. Apa yang membuat sandal ini susah? Karena sandal ini tuh lapis-lapisannya. Jadi ada lapis atas ini ya, lapis upper, dan lapis mid ya, midsole ini. Tengah ini yang hitam ini juga midsole, dan ini ada lapis bawah ya, outsole bawah yang warnanya krem ke kuning-kuningan ya. Mari kita simak saja di meja pekerjaan karena ini benar-benar susah banget ya. Kita harus teliti, kita harus benar-benar tahu ya eh, sandalnya itu karakternya seperti apa, bahannya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Jadi pengerjaannya itu nggak bisa sama, nggak boleh sama ya. Karena kalau pengerjaan sama, nanti hasilnya akan beda pokoknya intinya ya. Mari simak di meja pengerjaan. Nah ini dia ya, sandalnya bisa kawan-kawan lihat ya. Untuk atasnya seperti ini ya. Ini bagian atas uppernya ya. Dan ini tengah ini midsole-nya. Dan ini bahannya empuk semua. Dan ini bahan outsole-nya lah. Untuk pengerjaannya ini seperti apa ya? Seperti ini. Nah ini dia. Saya di sini harus membutuhkan jarum panjang ya. Karena ini apa? Karena ini benar-benar sepatu apa ya? Sepatu yang kok sepatu sih, sandal ya. Sandal yang benar-benar kalau kita untuk menjahit itu dia harus menembus banyak banget ya. Jadi harus menembus dari bawah ke tengah terus atas. Jadi dia nggak bisa dari sini saja. Kalau dia dari pinggir saja seperti ini, nanti di bagian ini, di bagian bawahnya dia nggak kena. Ini ya. Terus bagaimana? Kenapa kok harus dijahit dari bawah? Karena ya harus biar mengenai semuanya ya, biar mengenai semua bagiannya lah. Kalau dijahit dari bawah, otomatis nanti terkena jalan cepat putus, betul sekali. Ini kalau dijahit dari bawah, nanti terkena jalan akan cepat putus. Lah caranya gimana? Caranya kita buat jalan benang. Lah jalan benangnya gimana? Karena ini kan empuk banget ya. Ini nggak bisa disayat, betul banget. Bahan seperti ini nggak bisa kita sayat. Kalau sayat, malah sayatan kita yang akan rusak. Terus membuat jalan benangnya pakai apa? Kita cukup pakai cutter ya. Nah, cutter seperti ini. Cukup pakai cutter lah. Terus kita ukur. Nanti kita agak ke tengah sedikit. Berarti ini agak ke tengah sedikit ya. Kita cutter ya. Kita cutter. Kita cutter, enggak, jangan miring miring ke dalam, juga jangan miring keluar. Kita cutter itu lurus saja ya, tapi jangan terlalu dalam. Ini kalau dalam bahaya. Kita cutter apa ya, dangkal-dangkal saja ya. Kita gores pakai cutter itu dangkal-dangkal saja. Asalkan benang masuk ya. Ingat, asal benang bisa masuk cukup ya. Itu yang harus kawan-kawan ingat. Asal benang bisa masuk itu sudah cukup. Nah, kita ukur, tapi harus benar-benar lurus ya, jangan berbelok-belok. Untuk biar membuat jalan benang pakai cutter ini lurus sebenarnya butuh jam terbang yang tinggi ya. Jam terbang yang tinggi dan juga butuh kebiasaan. Kalau nggak butuh kebiasaan ini membuat jalan benang pakai cutter ini, yang terjadi nanti malah tembus sampai sampai bagian dalam ya. Kalau belum terbiasa ya. Tapi ya kita harus mencoba untuk menjadi terbiasa ya. Kalau pengen langsung terbiasa tetap nggak bisa, harus dicoba ya. Saya juga dulunya itu ya salah-salah ya. Sering salah, sering kelewat, sering tembus ya, sering jebol ya. Awal-awal juga seperti itu ya. Karena masih dalam tahap tahap belajar. Tapi kalau sekarang ya, ya sambil ngobrol aja bener, hasilnya nggak bakalan salah ya. Karena itu semua sudah terbiasa. Nah ini ya, ini sudah di cutter semua. Semua sudah saya cutter. Nah ini kalau sudah di cutter ini pasti, nah ini ya, nanti dia membentuk seperti ini. Nah ya,
Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita jahit. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya membutuhkan jarum yang panjang karena apa? Biar nyampe ya. Kalau saya pakai jarum yang biasa yang segini, ini dicoblos dia nggak bakalan nyampe ya. Kalau dicoblos seperti ini dia nggak, jarumnya nggak bisa keluar. Makanya kita juga harus punya banyak koleksi jarum ya, dari jarum yang pendek, jarum yang sedang dan jarum yang panjang, karena kalau kita hanya punya satu jarum nanti dalam pengerjaan seperti ini susah. Susahnya itu karena sepatu itu ukuran kedalamannya atau ketebalannya ataupun sandal itu beda-beda ya. Jadi harus disesuaikan. Ini ya, kita coblos dari bagian bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos dari bagian bawah. Nah, ini ya. Ini dari bagian bawah ini tembusnya ke atas ini lah. Untuk menjahitnya kita membutuhkan juga dua benang ya. Kita nggak bisa pakai satu benang ya, karena atasnya warna hitam. Kita harus memilih benang warna, tentunya warna hitam ya. Lah, karena bawahnya warnanya ke krem, ke itu, ke kuningan, saya pakai benang yang seperti ini. Jadi nanti akan masuk ya. Nanti akan serasi. Oke ya, kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya berat ya. Ini sebenarnya pekerjaan yang nggak mudah ya. Saya bilang ini pekerjaan yang nggak mudah karena menembus antara outsole, midsole, dan juga bagian upper ya. Yang sebenarnya itu bagian midsole itu sangat keras. Biasanya dia bahannya terbuat dari semacam plastik. Lah itu menembus plastik itu hal yang paling berat ya. Ya kalau paling ringan ya pilon, terus karet, terus TPR ya. Nah, plastik itu yang paling berat ya. Soalnya biasanya bagian midsole itu bagian tulangnya ya. Biasanya dia bahannya tuh ya dari plastik. Ini sudah saya sambung ya antara benang hitam dan benang krem ini dia. Nah, ini sudah siap menjahit. Kita tinggal ukur benang bawah ya. Benang bawah dan benang atas. Ini ya jahitan pertama sudah kita bentuk ya atau kita mulai. Tinggal kita ke jahitan kedua lah. Agar ini enggak terlalu susah, kita bisa pakai jarum pelubang aja ya. Kita pakai jarum pelubang dulu. Jadi kita lubangi dulu seperti ini. Nah, kalau sudah dilubangi seperti ini akan enak nih ya. Karena sudah dilubangi seperti itu ya. Jadi kita harus menerapkan kayak kayak terobosan-terobosan atau solusi-solusi agar pengerjaan kita menjadi lebih mudah. Ini kalau dicopot seperti ini ya agak agak keras ya. Agak keras. Berarti kita membutuhkan ini jarum pelubang. Kita lubangi dulu. Kalau sudah dilubangi baru dicoplos. Itu akan jauh lebih efektif dan lebih gampang. Dan ini ya, di bawahnya juga benangnya tenggelam ya, tenggelam di area yang kita buat tadi ya. Kita lanjut lagi ya untuk menjahitnya ya. Jadi pakai jarum pelubang dulu, dilubangi seperti ini ya. Tuh ya, kalau sudah dilubangi baru kita pakai jarum yang sebenarnya ya, jarum sol. Oke ya. Ini sebenarnya berat banget ya. Apalagi kalau pemula yang belum biasa menjahit, ini akan menjadi pekerjaan yang susah ya. Kita mulai lagi ya, mulai lagi menjahitnya. Nah, ini dia ya. Sumpah berat banget ya.
Nah ini dia ya, jarum solnya sudah kena ya. Nah ini dia, kita coba tarik. Nah ini yang penting kawan-kawan sudah tahu hasil atasnya seperti ini nih ya. Bentar. Yang penting kawan-kawan sudah tahu ya hasil atasnya seperti ini, dan menjahit bawahnya juga memakai itu ya tadi parit yang kita bikin pakai cutter ya. Nah nanti untuk hasilnya nanti akan saya share di video short saja ya. Yang penting kawan-kawan sudah tahu nih cara menjahitnya seperti ini, terus ini masuk seperti ini ya. Nah ini dia ya, untuk jahitan bawahnya ini masuk semua, jahitan atasnya seperti ini ya. Untuk hasilnya nanti akan saya share di video short saja karena ini ya nanti kalau saya jahit semua membutuhkan waktu yang lama banget ya. Oke, jadi seperti itu saja ya panduan untuk menjahit sandal yang sangat tebal ini ya. Semoga itu bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.